Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Akmal dengan NIM 4242201023. Pada video kali ini saya ingin mendemokan hasil dari pengerjaan asesmen akhir semester saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada eh, asesmen kali ini yaitu soalnya adalah melakukan signal prediction di mana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagian and back propagation. Input ada dua yaitu X1 dan X2, sedang output Y. Proses yang dilakukan yang pertama adalah buat sinyal acak, di mana di sini setiap mahasiswa wajib berbeda sinyal acaknya, jumlah sampel N-nya adalah 1000. Lalu lakukan learning dengan input X1 dan X2 dan output Y sebanyak 1000 sampel seperti pada gambar. Baru kemudian setelah learning kemudian lakukan feed forward dengan melakukan run pada program, sehingga feed forward sedang berusaha menggambar dari sinyal acak tadi, lakukan analisa, buat laporan dan buat video. Oke, langsung saja kita pada programnya. Oke, pada demo kali ini saya membuat program dengan menggunakan Google Colabs. Jadi di sini untuk asal usul 1000 sampel saya yaitu pada bagian ini, yaitu pada tahap awal saya membangkitkan 1000 data sampel sinyal sebagai input untuk pelatihan neural network. Sinyal ini tidak diambil dari data nyata, melainkan dibuat secara simulasi menggunakan Python. Persamaan pada programnya ya ini signal npsynth tambah 0,1 nprandom, yang dimana di sini npsynth ini adalah menghasilkan sinyal gelombang sinus murni, yaitu sinyal yang naik turun secara periodik. Lalu untuk nprandom ini adalah menambahkan noise acak, yaitu berdistribusi normal sebanyak 1000 titik. Lalu noise ini dikalikan 0,1 agar tidak terlalu mengganggu bentuk sinus, namun cukup memberikan efek realistis seperti sinyal dunia nyata yang biasanya tidak mulus. Dengan begitu, sinyal akhir menjadi kombinasi antara pola teratur sinus dan acak noise, sehingga jaringan saraf dapat dilatih untuk mengenali pola utama di tengah ketidakteraturan. Lalu di sini untuk konfigurasi saya mempunyai beberapa parameter. Yang pertama yaitu hidden nodes. Di sini hidden nodes ini berfungsi menangkap pola dari data. Lalu ada epoch. Epoch ini adalah menentukan seberapa sering data dilatih ulang agar jaringan tidak belajar secara bertahap. Agar jaringan bisa belajar secara bertahap. Lalu untuk learning rate ini mengatur seberapa besar langkah koreksi saat terjadi kesalahan. Lalu untuk target error ini adalah batas kesalahan rata-rata. Kalau sudah tercapai, pelatihan bisa dihentikan karena jaringan dianggap sudah cukup paham. Baiklah, kita akan melanjutkan pada analisa hasil, di mana untuk melihat seberapa efektif jaringan syaraf tier 1 mempelajari sinyal, saya melakukan 3 kali percobaan dengan konfigurasi berbeda, dan untuk kali ini harapannya kita akan menemukan percobaan yang sangat bagus, bagus, dan kurang bagus seperti itu. Nah, kita akan mencoba dulu hidden nodes-nya, coba kita masukkan 5, lalu epoch-nya coba kita tes menjadi 10.000, dan learning rate-nya kita masukkan 0,01. Target error-nya kita biarkan aja segini, lalu kita running. Oke, ini adalah dimana ketika program sudah selesai dijalankan. Lalu di sini pada hasil ini model belajar secara bertahap dan stabil karena jumlah epoch yang banyak dan learning rate yang kecil. Lalu prediksi sinyal hampir menyatu dengan sinyal asli, mengikuti bentuk gelombang dengan sangat baik. Error di sini sangat kecil, yaitu sekitar 0,018, yang dimana kombinasi ini sangat ideal untuk pelatihan sinyal kontinu yang kompleks. Bisa kita lihat juga pada hasil prediksi feed forward di sini, di mana sinyal prediksinya hampir mengikuti bentuk lah seperti dari sinyal aslinya, sehingga bisa dibilang ini sudah cukup bagus atau sangat bagus lah untuk hasil dari prediksi ini. Baiklah, setelah pengujian percobaan pertama sudah kita coba untuk selesai,
kita akan mencoba untuk percobaan kedua. Di sini kita coba masukkan hidden nodes-nya tetap 5. Lalu dengan epoch-nya kita ubah menjadi 800, menjadi 800. Lalu untuk learning rate-nya coba kita ubah menjadi di sini 0,1 jadi 0,04. Dan target error-nya kita tetap samakan. Lalu kita coba running. Nah, seperti ini. Eh, prediksi di sini masih menyerupai sinyal aslinya secara umum. Namun ada penyimpangan deviasi terutama di bagian puncak dan lembahnya seperti ini. Lalu hal ini terjadi karena epoch yang terlalu sedikit sehingga proses pembelajaran terhenti terlalu cepat. Ditambah learning rate-nya yang cukup besar membuat pelajaran agak kasar. Jadi di kesimpulannya model mulai belajar tapi belum maksimal. Perlu waktu pelatihan yang lebih lama untuk hasil yang optimal. Di sini pada hasil prediksi sinyal prediksi sudah bisa dibilang bagus, sudah hampir mau mengikuti dari bentuk sinyal aslinya. Akan tetapi ini masih ada jarak sehingga ini bisa dibilang bagus dan belum masuk ke kategori yang sangat bagus lah. Baik, setelah pengujian kedua selesai, kita coba masuk ke percobaan yang ketiga. Di sini kita coba ubah hidden node-nya menjadi 2. Lalu di sini untuk epoch-nya kita coba kita masukkan menjadi 5. Dan untuk learning rate-nya kita coba jadi ubah menjadi 0,2. Lalu kita running saja. Nah, hasilnya seperti ini. Di mana model gagal mengenali pola, output prediksi tanpa datar dan tidak mengikuti bentuk sinyal sama sekali. Error tetap tinggi di sekitar 0,016 yang menunjukkan bahwa pelatihan belum sempat berjalan efektif karena jumlah epoch terlalu sedikit dan kapasitas jaringan neuron terlalu rendah untuk tugas ini. Bisa dilihat seperti pada hasil prediksi feed forward di sini sinyal prediksi sangat jauh dari sinyal aslinya sehingga ini bisa dibilang konfigurasinya yang kurang bagus seperti itu. Lalu bisa kita simpulkan dari ketiga percobaan tersebut jumlah epoch yang cukup dan learning rate yang sesuai sangat penting untuk mencapai hasil yang baik. Dan jaringan perlu cukup waktu dan kapasitas jumlah neuron agar bisa memahami pola data yang kompleks seperti sinyal sinusoidal dengan noise. Lalu dari percobaan ini dapat disimpulkan juga bahwa konfigurasi parameter sangat menentukan keberhasilan neural network. Dengan pengaturannya tepat seperti jumlah neuron tersembunyi, learning rate, dan cukup banyak epoch, model dapat memprediksi sinyal dengan baik. Baiklah, sekian dari video demo saya terkait dengan asesmen akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton dan minta maaf apabila terdapat kesalahan ucapan atau kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.